Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menggambarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita juga termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah, saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan topik yang berjudul Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Kebangsaan. Kebangsaan terbentuk dari kata bangsa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat istiadat, dan sejajarnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan diartikan sebagai ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Pada pakar yang berbeda pendapat tentang unsur bangsa. Dengan demikian pula mereka berbeda pendapat tentang ciri-ciri yang mutlak harus terpenuhi guna terwujudnya sebuah bangsa atau kebangsaan. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri dalam upaya memahami pandangan Al-Quran tentang kebangsaan. Di sisi lain, paham kebangsaan pada dasarnya belum dikenal pada masa turunnya Al-Quran. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-18. Dan dari sana menyebar ke seluruh dunia Islam. Memang keterikatan jiwa umat manusia keterikatan kepada tumpah darah dan tanah air, adat istiadat leluhur, serta penguasa setempat telah menghiasi jiwa umat manusia sejak dahulu kala. Tetapi paham kebangsaan atau nasionalisme dengan pengertiannya yang lumrah dewasa ini baru dikenal pada akhir abad ke-18. Nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman yang berarti bangsa dan mendapat imbuhan isme yang berarti paham. Jadi, secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham tentang semangat kebangsaan. Perasaan kebangsaan yaitu semangat cinta dan perasaan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Menurut Nasruddin Samsudin, nasionalisme merupakan suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara. Dengan demikian, nasionalisme merupakan suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa. Karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib seperjuangan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan, tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Kita sebagai warga negara sudah selayaknya memiliki rasa tanggung jawab dan bangga dalam mencintai tanah air terhadap bangsa dan negara sendiri. Akan tetapi, rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, terhadap bangsa dan negara harus sewajarnya, bukan berarti
mengagung-agungkan bangsa dan negara sendiri dengan menganggap lebih unggul dan lebih hebat dari negara lain. Islam dan nasionalisme adalah dua sisi mata uang yang saling memberikan makna. Keduanya tidak bias diposisikan secara dikotomi atau terpisah. Nasionalisme selalu meletakkan keberagaman dan pluralitas sebagai konteks utama yang darinya dapat melahirkan ikatan dasar yang menyatukan sebuah negara dan bangsa. Sebagai umat Islam, hendaknya percaya bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam dan bahkan merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Dan nasionalisme yang ditolak Islam adalah sikap fanatisme dan kecintaan yang berlebihan terhadap bangsa dan negara, sehingga menimbulkan banyak kemudaratan atau bahaya bagi pihak lain. Wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang bergabung dan terikat solidarisme bersama dengan wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya Komunitas-Komunitas Imajiner, renungan tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme. Wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme merupakan paham ideologi kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivitas kebangsaan, sehingga nasionalisme merupakan perspektif identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dari dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. Walaupun wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik, namun setidaknya keduanya mengandung pengertian pertama, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangun oleh kesamaan nasib, tujuan, dan identitas. Kedua, pengakuan terhadap kekhususan identitas seperti etnis budaya, bahasa, bahkan mungkin agama. Ketiga, pengakuan atas kemajmuan dan perbedaan etnis. Keempat, independensi politik yang berwujud sebuah negara yang merdeka. Pengejawatahan gagasan dan gerakan yang berbasis wawasan kebangsaan dan nasionalisme bukan tanpa halangan. Ia senantiasa menimbulkan pro dan kontra di dunia Islam. Dan pada akhirnya lahirlah ide dan gagasan wawasan kebangsaan dan nasionalisme religius yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritik sekaligus penolakan terhadap perbedaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap sekular. Menurut Salim al-Bahnasawi dalam bukunya Wawasan Sistem Politik Islam, penolakan-penolakan yang terjadi di kalangan komunitas muslim terhadap nasionalisme sekuler disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa gagasan tersebut mengarah pada agama baru yang menuntut loyalitas komunitasnya terhadap loyalitas
kepada orang lain. Alasan lain bahwa ide nasionalisme bersumber dari Barat yang berarti Kristen. Selain alasan tersebut, kehadiran nasionalisme sekunder menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat beragama di seluruh dunia, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia. Karena nasionalisme yang dimaksud adalah proses peminggiran nilai-nilai dan budaya yang berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral. Nasionalisme religius atau negara religius merupakan sintesa dari negara sekunder di satu sisi dan negara agama di sisi lain. Menurut Mark Jurgensmeyer dalam bukunya Menentang Negara Sekunder, nasionalisme religius memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekunder. Di antaranya, pertama, moralitas publik bagi institusi-institusi politik dan birokrasi. Penganut ideologi ini sangat mengapresiasi tradisi dan akar sejarah mereka yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. Kedua, justifikasi dan legitimasi agama bagi pemberlakuan sebuah hukum. Ketiga, penggunaan nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai universal. Kaum nasionalisme religius sangat menghargai loyalitas kelompok di atas individual dan prestasi-prestasi pribadi. Demikian tugas dari khotibah saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.